Hai semua, perkenalkan nama saya Lisa, NPM 1842202. Hari ini saya akan menguji data panel dengan menggunakan software SPSS dan eViews versi 10. Pertama-tama kita akan membuka Excel dulu. Excel-nya yang sudah saya input. Kemudian kita harus sudah pastiin input data yang kita input ini sudah benar. Setelah itu kita akan ke SPSS untuk menguji outlier. Jadi pertama-tama itu kita harus import data dulu. Caranya file, import data, kemudian Excel, kemudian pilih file yang kita mau uji, kemudian klik open, kemudian klik OK. Nah, setelah itu datanya akan muncul di tampilan SPSS. Untuk nomor ini kita hapus. Nah, kemudian untuk di bagian variabel view ini, saya memakai desimalnya 5. Kemudian untuk measure-nya itu memakai scale semua, kecuali yang kode. Setelah itu kita ke data view. Nah, untuk dependennya itu saya memakai form performance. Kemudian independennya itu ada accurate owner management, real owner management, ukuran dewan direksi, kepemilikan blockholders, institusional, keluarga, dan manajerial. Sekarang kita akan menguji outlier. Caranya kita ke analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masukkan dependennya form performance, kemudian accrual, year earning management, ukuran dewan direksi, kepemilikan, blockholder, institusional, dan keluarga, dan manajerial ke independen. Setelah itu kita klik save. Di bagian residual ini kita pilih standardized deleted. Kemudian klik continue, baru OK. Nah, maka di database ini maka akan keluar variabel baru yaitu SDR. SDR ini saya memakai ketentuan outlier-nya itu jika lebih dari 1,96 dan kurang dari minus 1,96. Jadi kita copy dulu ke Excel. Untuk menghapus data outlier-nya. Kemudian kita bikin filter. Dari filter ini kita akan melihat angka yang perlu dihapus. Jadi ini minus 1,61 sudah tidak perlu hapus. Untuk outlier yang perlu dihapus itu ada yang lebih dari 1,96. Nah, jadi ini ada sekitar 10 yang perlu dihapus. Jadi kita blok, kemudian kita delete row. Setelah itu, maka data kita sudah tidak ada lagi data outlier. Karena sudah terhapus. Kemudian kita save. Hapus dulu. Nah, setelah itu kita ke eViews untuk menguji analisis statistik deskriptif. Pertama kita buka dulu open a foreign file, buka Excel tadi.
Untuk bagian sini kita klik next saja. Next. Kemudian untuk basic strukturnya itu kita pilih data panel. Kemudian di sini kita klik kode. Data seriesnya itu ketik tahun. Kemudian finish. Klik 0. Kemudian akan muncul di sini data Excelnya. Setelah itu kita akan menguji analisis statistik deskriptif. Caranya kita ke quick, group statistik, deskriptif statistik, kemudian common sample. Di sini kita akan masukin variabel dependen dan juga variabel independennya. Sudah saya ketik ke Word, jadi tinggal copy paste. Setelah pas gini kita akan klik OK. Maka data statistik deskriptifnya pun akan keluar. Kemudian kita freeze untuk save dan diberi nama statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif itu untuk mengetahui rata-rata, median, maksimum, minimum dari variabel dependen dan juga independennya itu. Oke, next kita akan menguji uji asumsi klasi dan uji hipotesis. Jadi sebelum itu kita perlu memilih model dulu. Model itu ada 3, common effect, fixed effect, dan random effect. Caranya itu kita klik quick, estimate equation, kemudian kita pass lagi variabel independen dan dependennya, kemudian kita menambahin konstanta di sini. Setelah itu kita ke panel option, di bagian cross sectionnya ini kita pilih none, karena kita mau memilih model common effect dulu, kemudian kita klik OK. Maka common effect-nya ini akan keluar. Kita save dulu. Oke. Setelah ini kita akan mencari fixed effect model. Jadi di sini pilih fix, klik OK. Maka di sini muncul fixed effect-nya. Kemudian kita save lagi. Fixed effect model. Nah, setelah menemukan kedua model, kita akan menguji chow. Caranya itu kita klik view, fix or random effect testing, kemudian redundant fixed effect. Maka uji chow-nya akan muncul di sini. Jadi dari uji chow ini dapat diketahui, kita lihat di probabilitasnya ya. Nah, di sini kan ada ketentuan. Dengan patokannya itu alfanya 0,05. Jadi jika angka probabilitasnya itu kecil dari 0,05, maka disebut dengan fixed effect. Sedangkan kalau lebih dari 0,05, maka model yang paling cocok itu adalah common effect. Kita lihatnya itu di bagian cross section chi-square yang ini. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini kita untuk uji chow memakai fixed effect karena kecil dari 0,05. Kemudian kita set dulu. Setelah itu kita akan mencari model random. Jadi caranya sama, tinggal cross sectionnya ganti random. Klik OK. Nah, kemudian ini cross section randomnya. Setelah itu kita akan menguji Hausman. Caranya view, fix or random effect testing, kemudian pilih correlate random effect Hausman test.
Nah, ini uji Hausman-nya. Kita melihat di gini bagian probabilitasnya. Hasilnya 0,000. Jadi ketentuannya itu jika probabilitasnya itu kecil dari 0,05 maka termasuk FIM. Jadi dapat disimpulkan untuk uji Hausman data penelitian ini memakai model fixed effect model. Kita save dulu. Oke. Setelah itu kita akan kita ke bagian fix lagi. Fixed effect. Nah, di sini kita sekarang akan menguji hipotesis R-square. Jadi untuk uji R-square ini dapat dilihat angkanya dari adjusted R-square. Di sini angkanya 0,655070. Dengan ketentuannya itu presentasi variasi semua variabel X mempengaruhi Y atau variabel dependen. Jadi adjusted R-square ini persennya sebesar 65%. Jadi untuk 65% itu sudah termasuk lebih banyak daripada 50% yang mempengaruhi X mempengaruhi Y. Sisanya itu variabel lain yang mempengaruhi Y. Kemudian untuk uji F, kita dapat melihat angkanya di ini, prof statistik. Hasilnya 0,000. 0,000 itu kan kecil dari 0,05. Maka semua variabel independennya secara simultan atau secara bersamaan mempengaruhi variabel Y atau dependen. Kalau untuk uji T-nya, kita melihat di bagian atas ini, bagian probabilitas. Jadi dapat disimpulkan untuk uji T real earning management, accrual earning management, sama ukuran dewan direksi mempengaruhi variabel dependennya secara parsial. Jadi dapat disebut dengan menerima HA karena dia kecil dari 0,05. Sedangkan untuk kepemilikan blockholder institusional, keluarga, dan manajerial itu lebih besar dari 0,05 sehingga dia menolak HA. Atau dapat dibilang variabel independen tersebut tidak memiliki signifikan pada variabel dependen. Kemudian untuk mengetahui hasil signifikan itu positif atau negatif, kita dapat lihat di bagian koefisien. Koefisien ini untuk real earning management dan accrual earning management ini bersignifikan positif, sedangkan untuk ukuran dewan direksi ini negatif. Setelah mengetahui uji hipotesis, kita akan menguji multikolinearitas. Caranya, kita pilih quick, kemudian grup statistik, correlation. Di sini kita mengcopy juga dari sini variabel dependen sama independen. Untuk multikolinearitas ini kita copy saja yang independen karena dia untuk mengetahui sesama independen ini tanpa dependen. Kemudian kita klik OK. Maka multikolinearitas ini akan keluar. Untuk ketentuan multikolinearitas, syaratnya jika hasilnya itu kecil dari 0,8 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Jadi kita coba lihat apakah ada yang lebih dari 0,8. Nah, jadi hasil uji ini tidak ada yang lebih dari 0,8. Jadi
Dapat disimpulkan tidak ada terjadi masalah multikolinearitas. Sekarang kita akan save dulu. Nah, maka setelah save, kita akan menguji heterokedastisitas. Untuk heterokedastisitas ini kita akan membuka word file EViews baru. Jadi yang sekarang ini kita akan save dulu. Kita klik file, save as. Kemudian kita masukin nama file. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan menguji heterokedastisitas. Caranya kita klik file, open ke foreign data as Word file. Kita pilih data Excel yang tadi ya, uji data SP. Kemudian klik open. Untuk bagian sini sama, klik next. Kemudian untuk basic struktur ini kita pilih unstructured or undated, baru pilih finish. Ini klik no. Nah, kemudian kita akan klik quick estimate equation, masukkan variabel dependen dan independennya. From performance. Kemudian kita namain konstanta. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka ini kita kemudian akan memberi nama jadi ini kita simpan dulu ya, udah. Setelah itu kita mengklik view residual diagnostic, pilih heterokedasticity test. Nah, setelah keluar gini, kita pilih tipe white. Di sini saya uncentang, tidak centang, kemudian baru klik OK. Maka hasil uji heterokedastisitasnya akan muncul. Untuk hasilnya ini kita melihat di bagian pro chi-square yang di samping of r-square ini. Jadi hasilnya itu 0,9381. Kita lihat Word. Jadi caranya itu, jika lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Untuk uji ini hasilnya 0,9381, jadi tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Kemudian kita save dulu. Oke. Nah, maka untuk uji data panennya sudah selesai. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.